Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Eva Nada. Saya akan membacakan sebuah kisah Sherlock Holmes yang berjudul The Sign of Four, Misteri Tanda 4. Setelah di bab 2 yang lalu, Sherlock Holmes dan Dr. Watson kedatangan seorang nona yang bernama Mary Morstan, yang mana Mary Morstan mengajak Sherlock Holmes dan Dr. Watson untuk menemui orang yang menyurati dirinya. Baiklah, kita akan lanjutkan. Sherlock Holmes, The Sign of Four, Misteri Tanda 4, Bab 3, Pencarian Solusi. Sekitar pukul 5:30, Sherlock Holmes kembali. Dia tampak demikian cerah, bersemangat, dan sangat bergairah. Tak ada misteri besar dalam kasus ini, katanya sambil mengambil teh yang kutuangkan untuknya. Fakta-faktanya sudah mengerucut ke satu penjelasan. Apa? Kau sudah menyelesaikannya? Cepat betul, kataku tak percaya. Terlalu berlebihan jika dibilang begitu. Aku baru menemukan fakta-faktanya. Baru itu saja. Tapi kemungkinannya masih sangat besar. Masih ada beberapa detail yang harus ditambahkan. Aku baru saja menemukannya setelah membaca edisi-edisi lama Times bahwa Mayor Sholto dari Upper Norwood, mantan infanteri Bombay ke-34, meninggal tanggal 28 April 1882. Aku tidak mengerti fakta-fakta itu menuju kemana. Tidak mengerti? Kau mengejutkanku. Begini, Kapten Morstan menghilang. Satu-satunya orang di London yang mungkin dikunjunginya adalah Mayor Sholto. Tapi Mayor Sholto menyangkal kalau ia tahu Kapten Morstan ada di London. 4 tahun berikutnya, Kapten Sholto meninggal. Seminggu setelah kematiannya, putri Kapten Morstan menerima paket berharga tiap tahunnya. Puncaknya, dia mendapat surat yang menjelaskan kalau dirinya bersalah. Kesalahan apa yang dimaksud dalam surat itu kecuali menghilangkan si ayah? Lalu, kenapa hadiahnya diberikan segera sesudah kematian Sholto? Kecuali kalau keturunan Sholto mengetahui misteri ini dan ingin memberikan kompensasi. Apa kau punya teori lain yang berkaitan dengan fakta-faktanya? Kompensasi yang aneh pun dilakukan dengan cara yang aneh. Kenapa si pengirim surat menulis suratnya sekarang, bukannya 6 tahun yang lalu? Surat itu mengatakan bahwa si pengirim ingin menegakkan keadilan buat Nona Morstan. Tapi keadilan macam apa yang akan dia peroleh? Terlalu berlebihan jika menduga kalau ayahnya masih hidup. Tak ada ketidakadilan dalam kasusnya yang kau ketahui. Memang sulit menentukannya sekarang, tukas Sherlock Holmes. Tapi ekspedisi kita malam ini akan memecahkan misterinya. Ah, ini keretanya datang. Nona Morstan tentu di dalamnya. Kau siap, Watson? Kalau begitu sebaiknya kita turun, karena ini sudah sedikit melewati waktu yang ditentukan. Ku ambil topi dan tongkat. Sementara itu, kulihat Holmes mengambil revolver dari lacinya, kemudian memasukkannya ke dalam saku. Jelas dugaanku, dia menganggap kasus malam ini betul-betul serius. Nona Morstan mengenakan mantel berwarna gelap. Wajahnya yang manis terlihat senang sekaligus pucat. Pengendalian dirinya sangat sempurna. Dia siap menjawab beberapa pertanyaan tambahan yang diajukan Sherlock Holmes kepadanya. Mayor Sholto teman baik ayah, katanya. Itu bisa dilihat dari surat-surat ayah yang banyak menceritakannya. Beliau dan ayah memimpin pasukan di Kepulauan Andaman, jadi mereka punya banyak pengalaman bersama. Ngomong-ngomong, aku menemukan surat mencurigakan di meja ayah. Aku tak bisa memahaminya. Kupikir ini bukan surat yang penting, tapi aku ingin Anda melihatnya. Tuan Holmes, ini suratnya. Holmes membuka surat itu dengan hati-hati, lantas meluruskan di lututnya. Lantas secara sesama ia memeriksa surat itu dengan kaca pembesarnya.
"Ini kertas buatan India," Holmes berkata. "Kadang ditancapkan di papan selama beberapa waktu. Diagram ini tampaknya merupakan bagian rancangan bangunan besar dengan banyak aula, lintasan, dan koridor. Pada satu titik ditandai dengan silang merah kecil, dan di atasnya tertulis 3,37 dari kiri dengan pensil yang samar-samar. Di sudut sebelah kiri ada hieroglif, bentuknya mirip salib, berjajar dengan lengan-lengan saling bersentuhan. Di sampingnya tertulis karakter kasar, "The Sign of Four" atau tanda 4. Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan, dan Dos Akbar. Aku belum menemukan apa kaitan surat ini dengan kasusmu, tapi jelas ini dokumen yang sangat penting. Sudah, simpan saja dengan hati-hati. Ini ditemukan di buku catatan saku ayah. Ya, Nona Morstan, mungkin dokumen ini akan terbukti berguna bagi kita kelak. Aku mulai menduga masalah ini jauh lebih dalam dan lebih tersembunyi ketimbang yang kuduga semula. Aku harus mempertimbangkan kembali gagasan-gagasanku. Holmes bersandar di dalam kereta. Aku bisa melihat kerutan alis dan pandangan yang menerawang bahwa ia sedang berpikir keras. Sementara aku dan Nona Morstan berbincang-bincang pelan mengenai perjalanan kami kali ini dan kemungkinan hasilnya. Tapi teman kami itu tetap berdiam diri sampai tiba di tempat tujuan. Saat itu malam hari di bulan September dan belum pukul 7 pula, tapi hari terasa membosankan. Kabut dengan gerimis tipis menyelimuti kota besar ini. Awan berwarna lumpur tampak seperti jalan-jalan berlumpur. Sepanjang Strand, lampu-lampu terlihat seperti bercak cahaya di jalan yang licin. Cahaya kekuningan dari etalase toko memancar ke udara yang lembab dan menimbulkan berkas cahaya yang bergerak di sepanjang jalan. Di benakku, berkas cahaya itu seperti menampilkan wajah-wajah yang sedih dan gembira, kasar dan riang. Seperti semua manusia, wajah-wajah tersebut berubah dari muram ke gembira, kembali ke muram lagi. Aku tak mudah terkesan, tapi malam ini malam yang suram. Apalagi kasus aneh yang sedang kami hadapi membuatku merasa gugup serta tertekan. Aku melihat Nona Morstan juga mengalami perasaan sama sepertiku. Holmes juga mencoba mengatasi masalah ini sendiri dengan memegang buku catatan di atas lututnya. Dari waktu ke waktu dia menuliskan angka dan catatan dengan bantuan cahaya dari lentera sakunya. Di bioskop Lyceum sudah ada kerumunan di pintu masuk samping. Di depan, berpuluh-puluh kereta datang dan pergi, membawa pria-pria bersetelan dan wanita-wanita bersyal, serta memakai perhiasan berlian. Kami belum sampai di pilar ketiga, tempat pertemuan kami, ketika seorang pria kecil berkulit kehitaman, sigap, dan mengenakan pakaian seorang kusir mendekati kami. "Apa kalian datang bersama Nona Morstan?" tanyanya. "Aku Nona Morstan dan kedua orang ini teman-temanku," jawab Nona Morstan. Pria tersebut menatap kami tajam. "Maafkan saya, Nona," katanya dengan sikap seorang bawahan. "Tapi saya meminta jaminan dari Anda bahwa teman-teman Anda bukan polisi." "Kujamin hal itu." Pria tersebut bersiul melengking. Dan di jalan Arab muncul kereta dan pintunya membuka. Pria yang berbicara dengan kami segera naik ke tempat kusir, sementara kami duduk di dalam kereta. Belum apa-apa, kusir kereta tersebut sudah melecut kudanya dan seketika meluncur melintasi jalan-jalan berkabut. Situasinya sangat mencurigakan. Kami tengah menuju ke tempat yang tak dikenal untuk tujuan yang tak kami ketahui. Undangan ini entah omong kosong semata, suatu hipotesis yang mustahil, atau karena mempunyai alasan bagus akan hal penting terkait perjalanan kami. Sikap Nona Morstan tetap tenang seperti biasanya.
Kuhibur ia dengan cerita-ceritaku waktu di Afghanistan. Tapi jujur aku sendiri penasaran kemana tujuan perjalanan ini sebenarnya. Sampai-sampai membuatku tak bisa berkonsentrasi dengan ceritaku sendiri. Sampai saat ini dia malah mengatakan kalau aku menceritakan anekdot-anekdot aneh yang tumpang tindih. Mulanya aku bisa menebak kemana kami melaju. Tapi tak lama kemudian dengan kecepatan kami, kabut dan keterbatasan pengetahuanku tentang London, aku kehilangan dan tak mengetahui apapun selain perjalanan kami yang ditempuh sangat jauh. Namun Sherlock Holmes tampaknya tak kehilangan arah. Dia mengatakan pada kami nama-nama tempat saat kereta melaju melewati lapangan-lapangan dan keluar masuk jalan yang berliku-liku. Rochester Row, katanya. Sekarang Vincent Square. Sekarang kita keluar di Vauxhall Bridge Road. Kita menuju kawasan Surrey. Ya, sudah kuduga. Sekarang melewati jembatan. Kalian bisa melihat sungainya sekilas? Kami sempat melihat sungai Thames sekilas, dengan lampu-lampu berkilau-kilau di atas perairan yang lebar dan tenang. Tapi kereta kami terus melaju. Tak lama kemudian kami telah berada di tengah-tengah labirin di sisi lain jalan. Wandsworth Road, tukas temanku. Priory Road, Larkholt Lane, Stockwell Place, Robert Street, Cold Harbor Lane. Perjalanan kita tampaknya tidak menuju ke kawasan elit. Kami tiba di lingkungan yang kumuh. Puluhan rumah batu bata yang kusam berjajar, hanya diselingi oleh perumahan mewah yang bersinar di tikungan-tikungan. Lantas, berderet-deret bangunan bata yang baru, seperti tentakel monster dari kota yang telah menyebar ke pinggiran. Akhirnya kereta berhenti di rumah ketiga di kawasan baru. Rumah-rumah lainnya tak dihuni, dan rumah tempat kami berhenti sama gelapnya seperti para tetangga lainnya. Hanya ada cahaya samar dari jendela dapur. Tapi begitu kami mengetuk, pintunya seketika dibuka oleh seorang pelayan keturunan India yang mengenakan sorban kuning, pakaian putih longgar, dan sehelai sabuk berwarna kuning. Kehadiran sosok oriental di kawasan perumahan tepi kota kelas 3 ini tampak sangat aneh dan tidak sesuai. "Sohib sudah menunggu kalian," katanya. Ketika ia bicara, terdengar suara melengking dari dalam. "Bawa mereka padaku, Kit Murgar," katanya. "Bawa mereka langsung padaku." Akhir bab 3. Bagaimana perjalanan mereka ini menuju suatu tempat yang tidak mereka bisa prediksi. Nantikan kelanjutannya di bab 4 di video berikutnya. Sekian video dari saya harap kalian suka. Maaf apabila ada kata yang salah atau saya salah pengucapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.